Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang nomina, promina, dan normalia, yaitu beranggota 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Merliana Kusuma Astuti. Yang kedua yaitu Widi Astuti. Yang ketiga yaitu Amida Khairunisa. Yang keempat yaitu Melvin Arfiandita. Pengertian nomina. Nomina adalah suatu kata yang dibedakan dalam bahasa Indonesia. Makna dari nomina yaitu sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu makna secara sematik, secara makna sintesis. Secara sematik, nomina merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau lain-lain. Adapun makna nomina dari sudut pandang skatis, yaitu berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap yang dipredikatnya, yaitu verba. Yang kedua yaitu ciri-ciri nomina. Ciri-ciri nomina memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, nomina tidak dapat didahului atau bergabung dengan kata tidak. Nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat yang berpredikat verba. Nomina lazimnya dapat diikuti oleh kata sifat atau adjektif. Nomina mempunyai ciri-ciri dan contoh sebagai berikut dalam kalimat yang berpredikat verba. Nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Contoh yaitu yang pertama, pemerintah Kabupaten Klaten membangun jembatan. Kata pemerintah kabupaten dan jembatan menduduki fungsi subjek dan objek berupa nomina. Yang kedua yaitu Paman Husein mencairkan kakak pekerja. Kata pekerja menduduki fungsi pelengkap dan berupa nomina. Yang ketiga itu Talita, pembeli jamur air. Kata Talita dan jamur air menduduki fungsi subjek dan objek dan berupa nomina. Yang keempat yaitu ayah membelikan. Aku buku cerita. Kata buku cerita menduduki fungsi lengkap dan berupa nomina. Jenis-jenis nomina yaitu jenis nomina itu nomina katre. Nomina katre merupakan benda-benda yang terkait nyata serta bentuknya bisa didistribusikan oleh panca indera seperti pensil, pulpen, dan lain-lain. Nomina khusus. Nomina khusus merupakan nomina yang digunakan untuk nama-nama benda tertentu secara khusus seperti nama orang, nama kota, nama negara, dan lain-lain. Nomina umum. Nomina umum merupakan nomina yang digunakan untuk kata benda yang berfungsi umum seperti pelajar, desa, dan lain-lain. Nomina kolektif. Nomina kolektif merupakan nomina yang digunakan untuk kata benda yang mengandung arti kumpulan seperti hadirin, semua, dan lain-lain. Nomina abstrak. Nomina abstrak merupakan nomina yang tidak bisa dilihat bentuk serta tidak bisa dideskripsikan oleh panca indera seperti cinta, kecewa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amida Khairunisa dengan NPM 202040640307. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Merliana. Saya di sini akan menjelaskan tentang pronomina. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nominal lain atau untuk menggantikan nominal lainnya. Misalnya, nomina guru dapat diacu dengan nomina dia atau ia. Selanjutnya ada ciri-ciri pronomina. Yang pertama, menduduki posisi fungsi subjek dan objek, bahkan kadang pada kalimat tertentu menduduki fungsi predikat. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, acuannya dapat berpindah-pindah tergantung pada siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pembaca, atau siapa yang dibicarakan. Adapun jenis-jenis dari pronomina, yang pertama, kata ganti orang atau pronomina persona. Kata ganti orang pronomina persona terbagi menjadi yang pertama, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ialah kata ganti untuk orang yang berbicara atau si pembicara. Selanjutnya disebut kata ganti orang pertama.
Kata ganti orang pertama aku adalah kata ganti asli bahasa Indonesia, sedangkan saya termasuk kata ganti orang pertama tidak asli. Contohnya, dari tunggal, aku mengerjakan PR di rumah. Contoh jamak, kami mengerjakan PR bersama. Selanjutnya, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ialah kata ganti untuk lawan bicara atau yang diajak bicara. Selanjutnya disebut kata ganti orang kedua. Kata engkau dipergunakan terhadap orang kedua atau lawan bicara yang sederajat atau lebih rendah baik usia maupun kedudukannya. Contoh tunggal di sini, engkau sedang melakukan apa? Dan contoh dari jamak, kamu berada di mana? Selanjutnya, jenis dari pronomina yang kedua ada kata empunya atau pronomina posesiva. Kata ganti empunya ialah segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Kata ganti empunya selalu mengatakan kepunyaan atau pemilik. Macam-macam kata ganti empunya. Kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Contoh dari tunggal, Dodi meminjam bukuku. Sedangkan contoh jamak, temanku bermain di halaman rumah kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk adalah kata ganti segala kata yang menunjukkan letak suatu benda atau yang dibedakan. Pembagian kata ganti tersebut terletak pada letak atau tempat. Yang pertama menunjukkan letak di mana si pembicara, yang kedua menunjukkan di bawah lawan bicara. Contohnya di sini, di situ, sini, situ, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata ganti penghubung. Kata ganti ini ialah kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda. Contoh, bunga merah, bunga yang merah, bawang putih, bawang yang putih, lemari es, lemari tempat es. Selanjutnya, kata ganti penanya. Kata ganti ini ialah kata ganti yang menyatakan tentang orang atau keadaan. Macam-macam kata ganti penanya. Yang pertama apa? Apa untuk menanyakan benda? Mana untuk menanyakan pilihan? Kata ganti tak tentu adalah kata ganti ini kata-kata yang menggantikan atau menunjukkan tempat. Pembagian pronomina didasari pada dua jenis, yaitu dilihat dari hubungannya dengan nomina dan jelas letaknya referensinya. Pronomina berdasarkan dengan nomina dari hubungan antara keduanya. Nomina dan pronomina dibagi menjadi dua macam. Yang pertama pronomina intra-ekstertual dan yang kedua pronomona ekstra-ekstertual. Contoh pronomina instertual, Bang Asep sopir keluarga kami, daerah asal Bandung. Bang Ujang menjaga kebun ayah, rumah tidak begitu jauh dari kebun itu. Yang ketiga yaitu daya, dengan adanya lemah lembut, Suyanti membujuk anak itu. Yang keempat yaitu dengan tutur katanya yang sopan, Kak Satria menyambut tamu yang datang. Contohnya pronomina estertual, itu yang kata baca, kata yang memetik, engkau yang tidur. Pronomina berdasarkan kejelasan referensinya. Dilihat dari jelas tidaknya referensinya pronomina terdiri atas pronomina taftrif dan pronomina transitif. Pronomina tatif ialah pronomina yang menggantikan nomina yang direferensi jelas. Pronomina takrif ialah pronomina yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Pronomina personal termasuk pronomina taktif dengan dalam ragam standar non standar jumlah pronomina lebih banyak dari yang tersebut di atas bergangguan dari daerah pemakaiannya. Selanjutnya ada numeralia. Pengertian numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda-benda yang urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Kata bilangan numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu baik berupa benda, orang, binatang, barang, maupun konsep. Ciri-ciri numeralia. Perbedaan kata sifat dengan numeralia yaitu kata bilangan memodifikasi kata benda hanya dalam hal jumlahnya, tingkatnya, ataupun urutannya saja.
Pada posisi sintaksis, numeralia bisa terletak di depan atau di belakang kata benda, yang dimodifikasi jika berada di depan kata bendanya. Ada jenis-jenis numeralia, yaitu kata bilangan takrif. Kata bilangan takrif adalah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Kata bilangan takrif sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu kata bilangan utama atau kardinal. Kata bilangan utama masih dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu kata bilangan penuh. Kata bilangan penuh sendiri memiliki arti, yaitu kata bilangan utama yang menyatakan jumlah tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contoh seperti 1, 2, 7, 20, 40, dan seterusnya. Kemudian kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan yaitu kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Dalam bahasa, huruf kata bilangan pecahan diubah menjadi partikel. Contoh, setengah atau seperdua, seperempat atau 1/4, 3/4, dan 4/8. Selanjutnya ada kata bilangan gugus. Kata bilangan gugus yaitu kata bilangan yang digunakan untuk menyebutkan kelompok, jumlah satuan benda, hal, dan sebagainya. Contohnya seperti 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan atau 360 hari, dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Selanjutnya ada kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat yaitu kata bilangan yang melambangkan urutan. Contoh, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-100, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan tak takrif. Bilangan tak takrif adalah bilangan kata bilangan yang menyatakan jumlah-jumlah yang tak tentu atau tidak jelas. Contoh, beberapa, tiap-tiap, sebagian, separuh, segala, segenap, semua, sekian.